anggaran sekitar 250 miliar. Dan anggaran dari APBK tahun-tahun yang akan datang belum tentu ada untuk melanjutkan pembangunan tersebut. Maka dari itu, jika tidak ada komitmen tertulis dari anggaran APBN, maka fraksi Partai Aceh mengharapkan kepada pemerintah untuk tidak merealisasikan anggaran APBK sebesar 10 miliar tersebut, karena akan menjadi mubazir dan menciptakan bangunan mangkrak yang baru. Selanjutnya terkait pembangunan jalan lingkungan yang menghubungkan 3 desa yaitu Juli, Menasah Tengah, Juli, Menasah Lampoh, dan Mei Tengah, Kecamatan Juli yang kondisinya rusak parah. Fraksi Partai Aceh meminta kepada saudara Bupati untuk memperhatikannya. Selanjutnya, perumahan merupakan urusan wajib berbasis pelayanan dasar sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014. Pemerintah diwajibkan secara undang-undang untuk mengalokasikan program perumahan untuk rakyat sesuai dengan klasifikasi dan kodifikasi yang diatur oleh Permendagri nomor 90 tahun 2019, yaitu rumah korban bencana menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Biren. Tapi sayangnya, masyarakat korban bencana sudah 2 tahun terakhir masih tidur di bawah tenda. Hati nurani kita harus tersentuh untuk melihat hal tersebut. Oleh karena itu, fraksi Partai Aceh meminta dengan tegas kepada pemerintah Kabupaten Biren agar mencari sumber anggaran sehingga di tahun 2022 baik itu di perubahan untuk rumah korban kebakaran dapat kita alokasikan. Selanjutnya, terkait tidak teralokasikannya dana DID tahun 2022 untuk Kabupaten Biren, fraksi Partai Aceh menilai bahwa pemerintah Kabupaten Biren di bawah kepemimpinan Saudara Muzakkar Agani, Dr. Muzakkar Agani SHMSI masih sangat lemah. Dan ini menjadi catatan penting atas kemunduran pemerintah Kabupaten Biren saat ini. Oleh karena itu, Pemkab Biren perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh agar hal ini tidak terulang lagi. Selanjutnya, mengenai dana alokasi khusus Kabupaten Biren, fraksi Partai Aceh mengharapkan kepada saudara Bupati agar kejadian terhadap dana insentif daerah DID tidak terulang lagi pada DAK. Mengingat mungkin ada janji yang tidak ditepati oleh pemerintah terhadap sharing dana DAK, dan ini akan menjadi bumerang atau petaka pada tahun-tahun yang akan datang. Selanjutnya, fraksi Partai Aceh mengharapkan kepada saudara Bupati untuk selalu memberikan perhatian yang lebih serius terhadap potensi bencana banjir, longsor, dan potensi bencana lain yang terjadi di Kabupaten Biren, dan hal ini mesti diawasi secara intens dan terukur. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, pengelolaan hutan memang merupakan wewenang daripada provinsi. Akan tetapi bencana yang dihasilkan oleh kerusakan hutan itu nantinya kita yang akan menikmatinya. Oleh karena itu, fraksi Partai Aceh mengharapkan kepada pemerintah Kabupaten Biren supaya melakukan langkah-langkah serius dalam hal mengatasi bencana yang merupakan konsekuensi logis dari kerusakan lingkungan, terutama hutan. Selanjutnya, organisasi kepemudaan merupakan organisasi yang selama ini menjadi mitra pemerintah dalam hal pencegahan narkoba dan COVID serta hal-hal lainnya. Tetapi sayangnya dalam APBK tahun anggaran 2022 minim sekali perhatian dari pemerintah terhadap OKP tersebut. Sementara di sisi lain, organisasi KONI mendapatkan kucuran dana yang begitu fantastis, dan itu merupakan kucuran terbanyak selama sejarah Biren berdiri. Maka dari itu, fraksi Partai Aceh meminta kepada pemerintah Kabupaten Biren untuk lebih adil dalam melakukan proyeksi anggaran. Selanjutnya, fraksi Partai Aceh DPRK Biren meminta kepada saudara Bupati agar memberikan perhatian serius terkait peningkatan jalan Hormik di Desa Lancuk sampai dengan Desa Namdok Blanggaran, Kecamatan Samalangan. Selanjutnya, mengingat anggaran untuk beberapa SKPK yang saat ini hanya teralokasi untuk operasionalnya saja, fraksi Partai Aceh menyarankan agar Pemkab Biren dapat mengevaluasi kembali Kanun Kabupaten Biren tentang SOTK, sehingga
PDK Birun ke depan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, kita sudah banyak sekali membangun jalan. Tiap tahun jalan terbangun di semua kecamatan. Tetapi memang jalan ini dibangun oleh dinas PU. Tetapi ketika jalan ini sudah selesai dibangun, ini menjadi wewenang daripada dinas perhubungan. Oleh karena itu, kami harapkan kepada dinas perhubungan melalui Bapak Bupati agar dapat memasang plan jalan sehingga pengguna jalan dapat melihat yang bahwa oh ini jalan ini boleh dilewati dengan tonase 5 ton, oh ini 10 ton. Hal ini harus segera kita laksanakan mengingat banyak jalan-jalan baru